Yes. Okay, of course. Halo guys, kembali lagi bersama gua Judi Setiawan di channel JS Nonton. Nah, di video kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul Home Again. Menceritakan 3 pemuda yang menginap di sebuah rumah janda 2 orang anak. Sebelum gua menceritakan alur filmnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tidak usah berlama-lama, and so yeah, here we go. Di awal film kita diperkenalkan dengan masa lalu sang tokoh yang bernama Ellis. Di masa kecil, Ellis memiliki seorang ayah yang bekerja sebagai produser film ternama pada zamannya. Dan sekarang ia sudah memiliki beberapa penghargaan untuk karya-karyanya. Dia bernama John Kenny. Ia memiliki 2 orang istri dan istri keduanya bernama Lillian. Kemudian mempunyai anak yang bernama Ellis, sang tokoh utama dalam film ini. Dan sang ayah sekarang sudah meninggalkan dunia dan selalu akan dikenang karya-karyanya. Sang tokoh utama yang bernama Ellis adalah single parent yang baru saja berpisah dengan suaminya 2 bulan yang lalu. Dan ia memiliki 2 orang anak yang bernama Ross dan Isabel. Dan dari itu, sang anak memberikan kejutan hari ulang tahun ibunya yang ke-40 tahun, tepat pada hari itu. Dan kemudian Ellis mengantarkan kedua orang anaknya di hari pertama sekolah, di sekolahnya yang baru setelah Ellis berpisah dan meninggalkan suaminya. Di sisi lain, 3 pemuda yang bernama George, Harry, dan Teddy, mereka bekerja sebagai filmmaker. Di sana, Teddy mendapati pemberitahuan bahwa kosan mereka telat dalam pembayaran dan harus melunasi pembayaran kosan tersebut. Dan selanjutnya, 3 pemuda tersebut menghadiri sebuah rapat dengan klien mereka tentang memproduksi film yang akan mereka bikin sendiri. Yang di sana, Harry sebagai sutradara, Teddy sebagai aktor, dan George sebagai penulis naskah. Dan klien mereka akan membantu untuk mencarikan seorang produser. Mereka mengenal Justin Miller, adalah produser ternama dalam pembuatan sebuah film. Karena senang mendengar hal tersebut, di malam harinya mereka merayakan keberhasilan itu dengan pergi ke sebuah klub malam. Dan di sana Harry bertemu dengan Ellis, janda dengan 2 orang anak. Dan kelihatannya Harry tertarik dengan pesona janda 2 orang anak tersebut. Lantaran Harry mentraktir Ellis untuk membelikan sebuah minuman. Dan selanjutnya Harry, George, dan Teddy diajak Ellis untuk bergabung satu meja dengan beberapa teman Ellis di klub tersebut. Mereka memesan minuman yang cukup banyak. Setelah pesta tersebut usai, di malam hari Ellis mengajak ketiga pemuda tersebut menginap di rumahnya. Dan di paginya, George yang bangun lebih awal dari tempat tidurnya mengelilingi rumah Ellis, dan di sana ia melihat sebuah ruangan yang berisi sebuah alat-alat untuk memproduksi sebuah film. Dan di sisi lain, Teddy bangun dari tempat tidurnya di kamar Ellis, dan Ellis pun mencuci pakaian yang dipakai Harry tadi malam. Menyadari ia tak memakai baju, dan di sana ada Ellis, ia meminta Ellis untuk tidak melihat Harry berganti baju. Selanjutnya, ibu dari Ellis datang masuk ke rumahnya dengan 2 orang anaknya Ellis, Ross dan Isabel. Anaknya tersebut menuju ke kamar ibunya, dan di sana ia terkejut dengan seorang pria bersama ibunya keluar dari kamar. Dia memberikan alasan kepada anaknya bahwa pria tersebut memperbaiki kamar ibunya. Ketika menuju ruangan keluarga, Ellis terkejut kalau ibunya datang lebih awal ke rumahnya. Disusul dengan Harry yang datang menyapa ibunya Ellis, dan ia menyadari bahwa ia tidak asing dengan wanita tua tersebut. Dan Josh datang menyebut bahwa wanita itu adalah istri dari sutradara terkenal John Kenny. Wanita tua itu bernama Lillian, yang saya ceritakan di awal tadi. Dan Josh meyakini Harry bahwa rumah ini adalah rumah sutradara terkenal John Kenny. Karena Josh mengetahui bahwa rumah ini adalah rumah John Kenny, sontak Ellis terkejut dari mana George tahu semua hal itu. Dan Josh menjawab bahwa ia tak sengaja menyelinap masuk ke ruang peninggalan ayahnya Ellis. Dan kemudian ibunya Ellis menceritakan tentang John Kenny kepada 3 pemuda tersebut dan memberikan sebuah minuman sirup marjan ke mereka. Di saat mereka lagi asik bercerita, Ellis datang berpamitan untuk pergi bekerja kepada ibunya. Ketika Ellis keluar dari rumah, Harry mengikuti Ellis dan meminta bertukar sebuah nomor ponsel kepada janda 2 orang anak tersebut. Namun Ellis tak memberikan nomor ponselnya lantaran Harry yang berumur jauh lebih muda darinya. Dengan tergesa-gesa, Ellis pun meninggalkan Harry. Ellis dengan pekerjaannya sebagai seorang dekorator rumah mewah, di sana ia mendapati sebuah klien yang ingin mendekor sebuah ruangan bermain anak-anak. Namun kliennya meminta ruangan tersebut akan didekorasi di lain waktu saja. Dan kemudian Ellis pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Di rumahnya, Ellis melihat 3 pemuda yang tidur di rumahnya kemarin malam masih berada di rumah tersebut. Ellis mengira
bahwa 3 pemuda tersebut sudah meninggalkan rumahnya, dan ternyata hal tersebut di luar pemikirannya Alice. Setelah itu, ibunya Alice meminta Alice untuk mengizinkan mereka tinggal di rumah itu. Ya, dikarenakan mereka sudah tak memiliki tempat tinggal lagi, dan sekalian mereka bertiga ingin mempelajari hal seputar film dari Liliana, ibunya Alice. Namun, Alice awalnya tak mengizinkan mereka, lantaran nanti anaknya Alice tidak bisa akrab dengan orang yang tak dikenal. Namun, Alice melihat anak-anaknya sudah bisa akrab dengan 3 pemuda tersebut. Ketika pemuda itu bermain dengan anaknya Alice di luar rumah. Dan pada akhirnya, Alice pun mengizinkan mereka untuk tinggal bersama, dan Alice pun menyediakan sebuah kamar untuk mereka bertiga. Alice pun memberikan syarat untuk tinggal di sana, bahwa mereka tidak boleh merepotkan satu sama lain. Pada saat Alice selesai berbicara, Harry pun mengajak Alice untuk mengobrol berdua di luar. Di sana, Harry secara belak-belakan bahwa ia tertarik dengan janda 2 orang anak tersebut. Tapi Alice hanya menganggap Harry sebagai teman biasa. Beberapa jam kemudian, Alice melihat George berada di ruangan peninggalan ayahnya. Alice pun memperlihatkan beberapa barang berharga peninggalan ayahnya itu kepada George. Dan Alice juga menyebutkan bahwa ia sudah lama berpisah dengan suaminya, yang dimana mantan suaminya tersebut bekerja sebagai musisi. Pada saat perbincangan, Alice mendapatkan sebuah panggilan dari kliennya bahwa ia harus bertemu sekarang dengan kliennya itu. Tapi pada saat ini, Alice harus mengantarkan anaknya Isabel untuk pergi ke kelas musik. Karena Josh melihat Alice tak memiliki waktu banyak, akhirnya Josh menawarkan dirinya untuk mengantarkan Isabel pergi ke kursus musik. Dan mendengar hal tersebut, Alice pun meminjamkan sebuah mobil peninggalan ayahnya kepada George untuk mengantarkan Isabel. Pada saat perjalanan, Isabel sedikit bercerita kepada George bahwa dirinya ditunjuk untuk ikut dalam sebuah pertunjukan seni di sekolahnya. Pada saat berbicara, George mendapatkan sebuah panggilan dari telepon dari kliennya, bahwa kliennya tersebut meminta George untuk membuat sebuah naskah untuk film produksi mereka. Tapi kliennya tersebut hanya membutuhkan George saja tanpa Harry dan Teddy. Pada saat panggilan selesai, George kebingungan untuk menerima tawaran tersebut tanpa teman-temannya. Namun, Isabel mengatakan bahwa itu kesempatan yang bagus. Di malam hari, tepat Alice pulang bekerja, ia diberikan kejutan dari 3 pemuda dan 2 orang anaknya. Mereka menyiapkan sebuah camping di belakang halaman rumah, beberapa makanan dan sebuah layar tancap. Layar tancap tersebut memutar film produksi almarhum ayahnya Alice. Selesai berkemping, Harry datang menghampiri Alice yang lagi mencuci piring di dapur rumahnya. Dan Alice berterima kasih bahwa ia sudah merencanakan sebuah kejutan untuk dirinya. Dan tepat saat itu Harry pun mengajak Alice untuk mantap-mantap. Dan keesokannya, Alice menyetir sebuah mobil dengan temannya. Temannya mengatakan bahwa ia akan ada sebuah jamuan makan di rumahnya. Dan ia meminta Alice untuk mengajak Harry datang berdua dengan Alice. Tawaran yang awalnya ditolak, akhirnya disetujui oleh Alice. Pada saat perjalanan, Alice menghampiri rumah kliennya untuk mendekorator sebuah rumah. Pada saat itu, Alice disambut dengan seorang wanita dan ia mengenalkan dirinya kepada Alice bahwa dirinya adalah dekorator rumah tersebut. Sontak Alice pun terkejut mendengar hal tersebut dan pergi meninggalkan rumah kliennya. Dan pada saat pulang ke rumah, Alice menceritakan kekesalannya tersebut kepada Teddy. Dan Alice pun sedikit terobati dengan Teddy yang sudah membuatkan sebuah situs website untuk Alice. Pada saat perbincangan, Harry memanggil Alice untuk berbicara dengannya di luar. Harry mengatakan bahwa ia mendapatkan panggilan dari produser ternama bernama Justin Miller untuk bertemu dengan Harry nanti malam. Dan Alice juga mengatakan bahwa dirinya akan mengajak Harry ke sebuah pesta makan di rumah temannya. Dan Harry pun dengan senang hati untuk ikut bersama Alice. Dan di malam harinya, Alice pun pergi sendirian ke pesta temannya tersebut. Dan di sisi lain, Harry pun sedang mengadakan sebuah rapat dengan kliennya. Dan Alice yang sudah lama menunggu untuk kedatangan Harry, dan waktu yang terus berlalu, Harry pun tak kunjung datang. Pada saat selesai pesta tersebut, Alice pun memutuskan untuk pulang. Di kamar mandi, Alice menangis karena janji Harry yang tak sesuai dengan ucapannya. Dan di pagi harinya, Harry pun datang ke kamar Alice untuk meminta maaf soal kejadian tadi malam. Dan Alice mengatakan bahwa ia tidak bisa mengharapkan janji dari seorang pria, terutama pria yang lebih muda darinya. Beberapa kali Harry meminta maaf, Alice pun menolak permintaan tersebut. Mendengar hal itu, Harry sangat menyesali perbuatannya kepada Alice. Dan ia juga mengatakan kepada Harry bahwa dirinya akan berkencan dengan seorang pria lain nanti malam di sebuah kafe. Dan tepat pada malam harinya, Alice pun berkencan dengan seorang pria tua. Pada saat mereka dinner, Alice tak sengaja melihat kliennya. Dan Alice pun menghampiri kliennya tersebut
dan mengatakan bahwa kliennya tersebut sudah berkhianat dengan dirinya. Dan Ellis pun memutuskan bekerja sama. Pada selesai dinner, Ellis pun ditinggal oleh teman kencannya. Dan kemudian Josh pun datang untuk menjemput Ellis yang tertidur di kursi trotoar. Pada saat perjalanan pulang, Austin, what are you doing here? karena terkejut, Ellis pun mengajak mantan suaminya tersebut masuk ke dalam. Dan di sana, Austin mengatakan kepada Ellis bahwa dirinya ingin memperbaiki hubungan mereka dan meminta Ellis untuk kembali untuk tinggal bersama. Namun Ellis menjawab dengan sebuah senyuman kecil. Dan Ellis pun mengizinkan Austin untuk tidur di rumahnya. Dan di pagi harinya, Austin bertemu dengan 2 anaknya dan 3 pemuda yang menginap di rumah Ellis. Dan selanjutnya, keluarga tersebut melakukan sarapan pagi di rumahnya Ellis. Dan di meja makan, Austin ingin mengajak keluarga yang ia tinggal tersebut untuk pergi makan malam di luar, dan Ellis pun mengiyakan ajakan tersebut. Dan pada malam harinya, ketiga pria tersebut datang secara bergantian ke kamarnya Ellis. Dan pada intinya, mereka bertiga mengatakan mereka tidak ingin pria tersebut mengajak Ellis untuk ikut kembali bersamanya. Ya karena alasannya bahwa mereka sangat nyaman tinggal dengan Ellis dan kedua orang anaknya. Pada saat itu, Austin pun datang menghampiri Ellis di kamarnya untuk pergi makan malam bersama keluarganya yang ia janjikan tadi pagi. Dan keesokannya, Harry tak sengaja melihat George sedang membuat naskah film untuk produksi film lain. Dan Harry beranggapan bahwa George sudah berkhianat dengan timnya. Disusul dengan Teddy yang datang, dan ia mengatakan bahwa dirinya akan ikut audisi sendirian. Karena kecewa, Harry pun meninggalkan mereka berdua dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. Dan selanjutnya, Teddy yang duduk di luar dihampiri oleh Austin. Pada saat Austin berbicara, ia langsung menunjuk mukanya Austin. Dan mereka pun berkelahi di halaman rumah belakang tersebut. Dan Ellis yang melihat hal tersebut mengusir George dan Teddy untuk pergi dari rumahnya. Dan mereka pun memutuskan untuk pergi menemui Harry. Dan mereka berdua meminta maaf kepada Harry dan akan melanjutkan proyek film mereka. Dan di kemudian harinya, Austin dan Ellis menghadiri pertunjukan yang dimana pertunjukan tersebut akan diisi oleh anak mereka, Isabel. Dan di sisi lain, Harry, Teddy, dan Josh mengadakan sebuah rapat dengan produser ternama bernama Justin Miller untuk membahas produksi film mereka. Namun produser tersebut tidak ingin aktor seperti Teddy, ia ingin mengganti Teddy dengan aktor yang lain. Mendengar hal tersebut, Harry menolak untuk bekerja sama karena ia tidak ingin bekerja tanpa temannya, dan mereka bertiga pun pergi meninggalkan rapat tersebut. Dan kemudian mereka menuju ke sebuah pertunjukan penampilan Isabel karena George sudah berjanji bahwa ia akan datang untuk memberi dukungan kepada Isabel. Pada saat penampilannya Isabel pun di sana mengharapkan untuk kedatangannya George karena George yang datang terlambat, dan Isabel yang tak melihat pria tersebut, ia sedikit gugup dengan penampilannya. Dan akhirnya George pun datang di samping panggung untuk memberikan semangat kepada Isabel. Karena Isabel senang dengan kedatangannya George untuk memberikannya semangat, Isabel pun semangat untuk memberikan penampilan terbaiknya. What began as a day like any other ended as anything but. There must have been something. Dan di malam hari merayakan hal tersebut dengan makan malam di halaman rumahnya Ellis. Dan film pun habis.